warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Eka Novianti SPD, SD Negeri 1 Tawan Sukamulya, Kecamatan Lombok Seminung, Kabupaten Lampung Barat. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas kelas 3, tema 2, menyayangi hewan dan tumbuhan, subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran 1. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan tayangan materi berikut ini. Nah, pada materi pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kelas 3, tema 2, menyayangi hewan dan tumbuhan, subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita: yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menuliskan langkah-langkah cara perawatan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menggunakan garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif. Menyayangi tumbuhan. Nah, di sini ada siapa? Di sini ada Siti dan teman-temannya. Apa yang dilakukan Siti dan teman-temannya? Oh, ternyata Siti dan teman-temannya sedang menyiram bunga yang ada di taman sekolah. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan manfaat pada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Nah, yang dilakukan Siti tadi adalah perbuatan menyayangi bunga, karena Siti merawat dan menyiram bunga untuk menjaga kelangsungan hidup mereka. Nah, apakah kalian tahu dengan bunga melati? Ya, ini adalah bunga melati. Bagaimana cara kita merawatnya? Ayo kita lihat Siti yuk. Nah, Siti ingin merawat bunga melati. Apa yang dilakukan Siti? Ayo kita lihat. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Apa yang dilakukan Siti? Ternyata Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. Yang pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting. Susun di dasar pot. Yang kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang, masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata dan genting. Yang ketiga, masukkan bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. 6. Siram tanaman dengan air secukupnya. Dan yang ketujuh, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Nah, sekarang berilah tanda centang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Sekarang kita lihat kalimatnya. Kalimat pertama, batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Bagaimana dengan kalimat ini? Apakah sudah sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati? Oh ya, betul. Ternyata kalimat ini sesuai
dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Kalimat berikutnya, pasir, tanah, dan pupuk kandang dijadikan media tanam. Bagaimana dengan kalimat ini? Ya, ternyata kalimat ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Kalimat selanjutnya, pupuk kandang harus dicampur lebih banyak dari tanah dan pasir. Bagaimana dengan kalimat yang ini? Ternyata tidak sesuai karena di dalam buku petunjuk perawatan tanaman melati tadi, pupuk kandang, tanah, dan pasir itu dicampur sama banyak. Kalimat selanjutnya, kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Bagaimana dengan yang ini? Ya, benar, kalimat ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Kalimat selanjutnya, siramlah tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Bagaimana dengan yang ini? Ya, ternyata salah. Pada buku petunjuk perawatan tanaman melati hanya disiram dengan air secukupnya saja. Nah, setelah mengetahui cara merawat bunga melati, Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Apa yang dilakukan Siti? Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan sesuatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Nah, sekarang tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya? Lakukanlah wawancara dengan orang yang memahami cara perawatannya. Tuliskan hasil wawancara yang telah kamu lakukan di dalam kolom di bawah ini. Nah, tumbuhan apakah ini? Ya, ini adalah pohon sirih. Berapakah panjangnya pohon sirih ini dan bagaimana cara mengukurnya? Yuk kita lihat Siti, bagaimanakah cara Siti mengukur pohon sirih ini. Ternyata Siti mengukur pohon sirih ini dengan menggunakan garis bilangan. Garis bilangan dimulai dari angka 0 secara berurutan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, sekarang coba lihat di bawah ini ada garis bilangan, tetapi ada bagian angka yang ditempati dengan huruf S, I, R, I, dan H. Sekarang kalian coba tuliskan angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Sekarang kita lihat ya, di sini ada S. Bilangan atau angka berapakah yang menempati posisi S? Setelah 0 adalah angka 1. Jadi, posisi angka 1 ada di tempati huruf S. Bagaimana sekarang dengan huruf I? Ya, posisi angka 3 yang ditempati huruf I. Bagaimana dengan yang R? Ya, posisi angka R adalah angka 5. Selanjutnya yang I. Ya, I ditempati angka 8 karena setelah bilangan 6, 7, dan selanjutnya adalah bilangan 8. Bagaimana dengan huruf H? Ya, H ditempati bilangan atau angka 10. Nah, sekarang bantulah Siti melakukan pengamatan terhadap pohon sirih yang baru ditanam. Nah, dia menggunakan garis bilangan. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi pada angka 0 dengan huruf A. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih berada pada posisi B pada angka 2. Dari posisi A menjadi posisi B, berpindah 2 satuan, kita dapat menuliskan bentuk penjumlahan 0 ditambah 2 menjadi 2. Ada contoh yang lain. Panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan.
dari posisi A ke posisi B. 3 satuan ditambah 2 satuan menjadi 5. Contoh yang lain, jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapakah panjang pohon sirih sekarang? 4 satuan ditambah 7 satuan menjadi 11. Selesaikanlah penjumlahan di bawah ini dengan menggunakan garis bilangan. Nah, silahkan kerjakan di buku tugasnya. Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Sekarang kita lihat bagaimana gambar motif tumbuhan tersebut. Nah, ternyata motif tumbuhan ini yang digambar oleh Siti. Indah kan? Sekarang jawab pertanyaan berikut ya. Dari keempat gambar tersebut, motif manakah yang paling kamu sukai? Yang kedua, apa yang menarik dari motif yang kamu sukai? Dan pertanyaan ketiga, warna apa yang akan kamu gunakan untuk membuat gambar motif hias tumbuhan? Berikan alasanmu mengapa kamu menyukai warna tersebut. Sekarang kita bantu Siti membuat motif hias tumbuhan. Kerjakan pada buku tugasmu ya. Selamat mengerjakan tugasnya di rumah. Jaga kesehatan. Terima kasih. Nah, demikianlah materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sayangilah tumbuhan, karena tumbuhan adalah ciptaan Tuhan yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Dan banyak sekali manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.